Nabi bungsu. Kalau diurut kan ada dulu kita ngaji itu hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahim kulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kaza Syuaibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman taba Ilyasu Yunus Yahya Aisyah Khadimun NU tenanan NU beneran ini karena masih belajar aqidatul awam. Saya nggak salah kamar ini. Nabi Muhammad itu nabi terakhir, nabi ketika manusia itu sudah menjadi bangsa-bangsa dan suku. Nabi Adam itu manusia belum berbangsa bersuku, baru satu keluarga. Ya orangnya ya baru satu keluarga, satu jenis. Tingginya 60 dhira', sak dhira' itu segini. Lah kalau 60 dhira' berarti 60 gini, sekitar 55 meter. Lu Nabi Adam itu besar, besarnya luar biasa. Makanya ketika Nabi Adam turun, kadalnya itu gedenya segede dinosaurus. Loh, si dinosaurus itu kadal zaman Nabi Adam. Makanya kalau kadal itu tingginya cuma 15 meter. Nah Nabi Adamnya 55 meter. Ya gak usah dibayangkan celananya sak piro. Besar lah ya. Wah, Adam itu besar. Dan Nabi Adam itu ya dari Nabi Adam dan ke Siti Hawa, kemudian beranak pinak itu. Nah itu belum gede ya, belum banyak, baru satu keluarga. Makanya problemnya baru problem perkawinan. Nabi Idris baru sekampung. Nabi Nuh baru satu suku, kaum Ad. Dan mainnya juga belum jauh. Jadi belum pikniknya belum jauh, masih ya sekitar Arab sana. Jadi jauh umat Nabi Nuh itu kan dilemparkan banjir. Makanya ada yang mengatakan Nabi Nuh itu sampai ke Jawa itu karena terlempar banjir. Nabi Ibrahim umatnya baru sekitar Filistin sama Mesir. Nabi Musa yang begitu hebat itu cuman sampai Mesir, Filistin. Lah Nabi Muhammad umatnya ini Masya Allah sampai Bondowoso. Iya, umat Nabi Musa belum nyampe sini. Umat Nabi Ibrahim belum sampai Madura, makanya belum sampai Kangean apalagi. Makanya belum ada beneneka, tunggeleneka belum ada. Ini umat, jadi belum jauh. Jadi umat Nabi Musa ya sekitaran Filistin. Lah umat Nabi Muhammad sampai Bentebese. Sampai situ Bondo, sampai Banyuwangi, sampai Afrika, sampai Korea, sampai Jepang. Ini umat Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad jadi Nabi, umat ini sudah berbeda-beda. Nabi Musa umatnya satu jenis, gede gitu aja, setengah Fir'aun itu. Tapi umat Nabi Muhammad itu sudah macam-macam dan beda-beda. Yang tinggal di Arab, cantik ganteng. Yang tinggal di Afrika, hitam gosong kayak kopi. Yang tinggal di Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Cina, tembem-tembem, sipit. Nah yang di Indonesia, sipit apa kecil-kecil, pesek-pesek begini. Ini yang di sini. Itu yang ada di zaman Nabi Muhammad. Makanya biar umat Nabi ini nggak konslet ketika melihat orang berbeda, dikasih pesan khusus. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian ngerti bahwa kalian ini berbeda-beda. Makanya pesan itu khusus untuk Nabi. Karena Nabi ini jadi Nabi ketika manusia sudah beda-beda. Nah, selain dikasih pesan itu agar tidak lupa, umat Nabi ini disuruh nengok Jabal Rahmah. Pesan Allah itu hebatnya luar biasa. Jadi disuruh nengok Jabal Rahmah. Tapi sebelum disuruh nengok Jabal Rahmah, disuruh sholat umat Nabi, karena ini umat terakhir.
Sholat itu ngadep kemana? Ngadep kiblat. Kiblat itu Ka'bah. Ka'bah itu apa? Itu adalah tumpuan batu yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Itu adalah tanda rumah pertama di muka bumi yang menandai Nabi Adam tuh turun. Jadi untuk mengingat bahwa seluruh keturunan Nabi Adam itu alien. Loh ya kan, untuk menunjukkan bahwa seluruh keturunan Nabi Adam itu aslinya penduduk langit, bukan penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi itu ya sapi, kucing, gitu, kadal, babi, itu asli penduduk. Manusia bukan, manusia penduduk langit. Sampean ini orang-orang surga. Makanya nanti kembali ke surga. Jadi yang namanya bidadari itu nggak jauh-jauh dengan yang begini bentuknya nanti. Loh ya, bidadarinya nanti orang Madura, ya bidadarinya ya begini nih. Iyalah, kalau dikasih bidadari model orang Eropa ya kaget bu. Wow, hantu katanya kan gitu. Putih. Jadi manusia itu dari surga. Jadi surga itu bentuknya ya begini ini aslinya. Kaplingnya, perumnasnya orang Indonesia itu jelek-jelek pesek-pesek begitu. Perumnasnya Afrika di surga ya hitam kosong gitu. Jadi nggak kaget kalau ke sana. Makanya nanti kalau sampean ke surga ketemu begini, inilah menu utamanya. Nah kalau ketemu bidadari yang cantik-cantik itu kelasnya cemilan, bukan menu utama, itu camilan. Ibarat orang makan keripik itu aja. Kalau dimakan terus ya kembung. Jadi nanti di surga itu ya ketemu gini. Saya lebih membayangkan di sana itu nanti ketemu yang begini-begini aja, nggak perlu yang wajah aneh malahan. Itu aja. Nah ini nanti gini. Ini dari surga. Makanya anak manusia disuruh nengok ke Jabal Rahmah, karena manusia belakang jangan sampai lupa bahwa manusia itu berasal dari langit. Makanya bentuknya bagus. Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuknya terbaik. Hidung manusia sama hidung kambing beda. Hidung kambing ya begitu itu dari dulu. Ya ahsani taqwimnya ya manusia. Cuman ahsani taqwim Indonesia kan pesek-pesek begini. Ahsani taqwim Eropa ya tinggi besar, rambutnya merah. Loh, makanya manusia itu baik. Mulut manusia bisa bunyi apa saja, wong mulut baik. Mulut kambing bunyinya cuma 2. Kalau lapar Mbak kalau pengen kawin Mbak itu kambing dari dulu nggak pernah berubah. Dan mulut manusia itu tanpa ngomong, tanpa bunyi bisa ngomong. Lah ini nggak ada bunyinya ngomong. Tangan manusia paling baik, tangan monyet nggak bisa utek-utek kuping, nggak bisa. Cewek nggak bisa. Pemenang utek-utek upil, nggak bisa. Tangan manusia apa aja bisa, wong terbaik kok. Bahkan tangan ini bisa ngomong. Pilpres kemarin, gue bisa ngomong. Ini terbaik. Nah ini kan tangan terbaik, ini nggak perlu ngomong. Manusia itu yang terbaik. Maka agar manusia tidak lupa kalau pulang ke langit, disuruh apa? Sholat ngadep kiblat. Titik pertama berturunnya manusia ke bumi. Yang kedua setelah itu manusia diajarkan nengok Jabal Rahmah, agar tidak lupa bahwa dulu manusia itu dari situ semua. Walaupun jadi berbeda-beda, asalnya satu, dari Jabal Rahmah, Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemu pertama kali ditandai oleh Allah, namanya Jabal Rahmah. Kan dulu dipisah. Nabi Adam turun duluan. Nah ketika turun duluan, Nabi Adam rindu dengan Siti Hawa. Makanya ujian manusia pertama kali turun ke muka bumi itu ujian rindu. Iya. Makanya di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Ada. Ya Nabi pertama turun itu rindu dengan Siti Hawa, 200 tahun dipisah.
Makanya nggak ada sakit melebihi sakitnya rindu. Sakit gigi disuntik sembuh, sakit udunan disuntik sembuh, sakit rindu nggak ada obatnya selain ketemu dia yang kita rindukan. Makanya Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Adam itu nyari sana ke sana, wah di mana? Kalau kan persis orang sekarang kalau rindu kan kelayapan, ada deh, kangen deh, kerong kak. Kan gitu kan rindu. Loh, 200 tahun Nabi Adam nggak kuat, sudah nggak kuat, nggak tahan, sudah saking rindunya teriaklah Nabi Adam, Hawa. Oh, ternyata sayup-sayup terdengar suara Nabi Siti Hawa, Mas Adam, Adam, gitu kan. Loh, Nabi Adam ini nyari, dicari kemana-mana itu, akhirnya ternyata baru kelihatan Siti Hawa di atas bukit. Duduk gini Siti Hawa, oh jatuh, Dek Hawa. Oh, akhirnya Siti Hawa begitu saking rindunya berdiri dan naikkan sarungnya, lari ngejar Nabi Adam. Oh jatuh, Nabi Adam ikut, Hawa. Tapi Nabi Adam ingat, Hawa, kamu jangan turun mengejarku. Kenapa? Aku rindu, jangan kau tetap di gunung itu, jangan turun. Karena kalau sampai kau turun ke muka bumi ini mengejarku, aku khawatir kamu dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki. Yeah. Makanya semenjak itu nggak pantas perempuan ngejar laki-laki. Maka duduklah kau di atas bukit, akan dikejar oleh laki-laki. Maka Nabi Adam berlari mengejar Siti Hawa itu. Itu kalau film India ada lagunya itu. Kalau film India, Hamko Hamise selalu ilmi kahitum supalo, gitu. Kalau film India kejar itu, akhirnya begitu ketemu langsung teleta habis dah. Loh, inilah cara anak milenial membayangkan pertemuan dua kekasih gitu. Nah, peristiwa itu nggak boleh dilupakan oleh anak cucu manusia, maka dikasihkanlah tanda besar namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cinta Siti Hawa sama Nabi Adam. Maka kamu kalau sedang berjatuh cinta, bikinlah tugu-tugu cinta. Boleh foto berdua, atau makan bakso berdua, makanlah bakso berdua, tulang-tulangan. Tangan kirinya jangan lupa bawa pisau. Untuk apa? Mengukir nama kita berdua di mejanya tukang bakso. Ukir di situ. Ya, Zainab love Zainal. Oh. Kalau ribut, tengoklah ke mejanya tukang bakso deh. Jangan ribut. Kita pernah bersama dalam suka dan duka, dalam rindu. Buktinya apa? Ada nama kita berdua, kuukir di mejanya tukang bakso. Ayo ke sana. Sampai di sana mejanya nggak ada. Loh, makanya tugu-tugu itu dibikin. 10 November bikin tugu, Monas bikinkan tugu, Bondowoso bikin tugu. Itu pelajaran dari Allah agar anak cucu tidak lupa asal usul. Maka jangan dikit-dikit musyrik deh. Jangan dikit musyrik, jangan. Kita ini butuh tugu. Iya, untuk apa? Menjadi jembatan pengetahuan agar kita tidak kehilangan masa lalu. Karena masa depan tidak boleh melupakan masalah lalu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah Nabi Muhammad agar umatnya nggak lupa dulu asalnya satu bapak satu ibu, maka suruh nengok Jabal Rahmah, puncak ibadah haji, wukuf di padang Arafah, agar kita nggak lupa memang manusia berbeda. Yang tetap di Arab keturunan Nabi Adam cantik dan ganteng, yang pindah Eropa tinggi besar rambutnya merah, yang pindah Cina tembem-tembem sipit, yang pindah Afrika hitam gosong kayak kopi, yang pindah ke Indonesia pesek-pesek rembes gini. Allah hanya metakan lita'arofu agar kalian saling pengertian. Lah kita punya pengertian kenapa Arab cantik sama ganteng, gak usah emosi.
Karena Arab tidak ada air. Kalau dibikin jelek kayak kita, nggak mandi tambah jelek. Makanya dibikin cantik ganteng biar kalaupun nggak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng. Itu kan pengertian aja, nggak usah pakai dibantah gitu. Oh yang nggak ada dalilnya, kenapa berubah? Nggak ada dalilnya. Cari di Quran, di hadis. Kenapa yang pesek ada yang ini nggak ada? Ya pengertian aja. Maka saya punya pengertian karena nggak ada air, makanya cantik biar kalau nggak mandi cantik kan. Eropa kenapa tinggi besar rambutnya merah? Karena ada musim dingin. Kalau dibikin kecil-kecil gini kedinginan mati. 4 bulan nggak ada matahari orang Eropa. Karena nggak ada matahari maka tiada sinar ultraviolet, kulitnya berubah tanpa pigmen. Maka saat matahari hilang, kulit perempuan dan laki-laki Eropa bintik-bintik kayak kulit tekek. Maka mereka berlari ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia. Itu bukan pornografi, itu berjemur. Maka Pak Bupati nggak usah emosi, nggak usah bikin perda Bondowoso turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab, nggak usah. Lah iya, kasih aja di bentangan pantai mana, itulah pantainya turis. Kalau kamu nggak tahan, nggak usah ke situ. Orang di situ itu dia berjemur, kamu aja yang salah paham dikira porno, bukan. Itu dede. Orang Eropa kalau musim dingin dia nggak punya daun, nggak ada daun. Seluruh daun rontok di musim gugur. Yang nggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau kemudian Natal pakai daun cemara. Bukan karena hebatnya daun cemara ya, cuma daun itu aja yang nggak rontok di musim gugur. Makanya seandainya Natal itu asli Bondowoso bisa daun sawu, ya. Daun jambu. Makanya teman-teman Muslim NU nggak usah emosi. Jangan kau tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Ya saja. Ini loh yang diajarkan para ulama dahulu, indahnya luar biasa. Afrika kenapa hitam gosong? Ya karena ada singa. Kalau dibikin putih dikejar singa kelihatan. Nah kalau dibikin hitam gitu ya sudah, tengkurap itu dikira kayu. Lah yang Cina kenapa tembem dan sipit? Ya karena di sana kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar. Jadi silaunya luar biasa. Lama-lama ya gini-gini kan ya sih. Nah yang dari Indonesia kenapa kecil-kecil dan minimalis, padahal makanan paling banyak, protein paling banyak itu di Indonesia. Kenapa kita kecil-kecil? Itu urusan Allah dan nggak ada masalah. Kita dibikin kecil-kecil karena oleh Allah kita ditempatkan di belahan buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Nggak ada bumi seindah tempat kita, nggak ada. Sudah percaya sama saya. Saya ini kalau dalam zaman dulu Ibnu Battuta, saya ini pengembara. Belum seminggu saya keliling negara-negara Cina, dari Jepang keliling, dari Tiongkok keliling saya. Jadi saya hafal mulai dari Afrika yang paling ujung hafal. Nggak ada tempat seindah kita. Orang Arab itu mau nanam pohon butuh ratusan juta. Kita nanam pohon nggak sengaja. Ya kan? Makanlah kates, telan bijinya, pergilah ke ladang, lah di situ. Tunggu 6 bulan ada buahnya sudah. Di negeri kita. Loh, ini perbandingan. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena seluruh airnya mengering jadi beku. Lah kita nggak pernah kehilangan ikan. Makanya orang Eropa kalau musim panas mengawetkan ikan namanya sarden. Makanya kita ngapain ikut-ikut makan sarden? Wong setiap hari kita dapat ikan segar dari sungai atau dari laut. Kalau dapat ikan nggak dapat ya kodok-kodok dapat. Itu Indonesia, nggak ada negeri seindah kita. Orang Eropa itu kalau musim dingin nggak makan daging mati, maka susu dikeraskan menjadi keju, dibusukkan menjadi yogurt. Kita ini seumur-umur makan kobes hidup. Mana ada negeri seindah kita. Musim dingin orang Eropa butuh energi yang sangat banyak, minyak yang sangat banyak untuk memanaskan negeri dengan menggunakan listrik.
Musim panas mendinginkan negeri dengan listrik, makanya berebut energi, perang di seluruh negara di dunia didalangi oleh orang-orang Eropa karena mereka berebut energi, butuh AC. Kita nggak butuh, kita nggak panas, nggak dingin, maka teknologinya bukan AC, sarung. Iya, kalau kepanasan kebut-kebut pakai sarung, kedinginan kemulan sarung, guru-guru udah selesai. Nggak ada negeri indah kayak kita. Loh, mana ada negeri seindah negeri kita? Nggak ada. Ini negeri surga. Makanya dulu orang Yunani mencari tanah kita karena mereka punya kabar ada Atlantis yang hilang atau tanah surga. Tanah surga itu air tidak pernah berhenti mengalir, daun tidak pernah rontok, hawa tidak panas dan tidak dingin, dan matahari tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itu tidak ada di Eropa, kehilangan matahari 4 bulan, daun rontok, palok dingin-dinginnya luar biasa. Maka Bartholomeus melakukan perjalanan mencari tanah surga. 20 tahun dia pulang menemukan kawasan namanya Argir atau Jabadiu. Itulah kawasan yang kemudian oleh orang Yunani mau dijadikan tempat pindah penduduknya. Padahal Yunani sudah negara terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus punya istri namanya Hera. Menikahlah dua Tuhan laki-laki dan Tuhan perempuan ini. Beranaklah namanya Hercules. Udah punya Plato, punya Socrates, tapi mereka nggak merasa punya surga. Tapi begitu mereka mau pindah, gagal karena konflik Kreta sama Sparta. Akhirnya yang mencari tanah surga itu siapa? Orang India, mualim kapalnya Bartholomeus, namanya Kudunga Boyong beserta seluruh keluarganya mencari tanah surga. Terdampar di daerah Maldives atau Maladewa, membuat kerajaan besar namanya Salangkanaya. Rajanya Kudunga. Punya anak, bergeser ke ujung timur Kalimantan mencari tanah surga, mendirikan sebuah kerajaan besar namanya Kutai Kartanegara. Mula Warman punya anak, Dewa Warman bergerak ke ujung kulon, bikin kerajaan besar namanya Salukonegoro. Punya anak namanya Purnawarman, pedalaman Jawa Barat, menjadikan kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha pindah ke Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, membuat kerajaan namanya Mataram. Dan dari situ pecah dua, separuh Wangsa Sailendra pindah Palembang menguatkan Sriwijaya, separuh Sindok bikin Wangsa Isyana pindah ke timur, bikin Kadiri sama Toho. Kemudian dilanjutkan oleh Wangsa Baru dipimpin oleh Kenarok, membangun namanya kerajaan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia. Bahkan daerah Korea Selatan ada kampung namanya Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng. Gak mungkin Surowareng itu orang Korea Selatan, itu orang Singasari. Makanya jangan heran di tahun 1222 bangsa ini menjadi bangsa yang bangkit. Sekitar tahun 1300 mampu menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Eropa, penakluk Arab, penakluk Cina, masuk ke Nusantara, ditaklukkan oleh orang Nusantara, dipimpin oleh Arya Wiraraja, orang besar yang kemudian bertempat di Sumeneb, Madura. Anak-anak milenial gak boleh lupa ini, bahwa kamu punya bangsa bukan bangsa kecil. Kalian punya bangsa-bangsa besar, jadi jangan mau diolok-olok. Kita bangsa kecil, kita bangsa besar. Eropa punya bangunan-bangunan besar, Arab punya piramid, kita punya Borobudur. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Arab punya kisah cinta Kais dan Laila. Orang Cina punya kisah cinta Sampai Engtai. Kita punya kisah cinta Ande-Ande Lumut, Pandi Asmoro Bangun. Kita punya segalanya. Orang sana punya ibu tiri yang kejam namanya Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Sana punya orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat namanya Bantung Bondowoso. Main-main. Sana silakan punya orang kuat, silakan sana punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti timun. Sama aja, apa bedanya? Bedanya lengkap bangsa ini. Orang Arab silakan punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa silahkan punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa kita punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam.
Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Itu bangsamu, jangan mau dibohongi. Kita ini bangsa kecil, kita bangsa besar. Kita mampu menaklukkan Mongolia, bahkan kita mampu bersatu. Hari ini seluruh dunia sedang terkagum-kagum dengan Indonesia. Kenapa? Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Terus sekarang kita diceritakan bangsa jelek, bangsa tempe. Kamu jangan percaya itu. Mereka-mereka ini sedang melemahkan mental kita. Agar apa? Kita benci dengan bangsa kita sendiri. Kalau sudah benci dengan bangsa kita sendiri, kalau bangsa sakit cari obatnya dari luar. Kita sedang meriang, cuman meriang gitu aja. Kita tidak sedang stroke, jadi tidak perlu ganti kekuasaan, nggak perlu mengambil Hizbut Tahrir dari Filistin, nggak perlu. Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Lucu aja kalian. Hei anak-anak muda, jangan bodoh kamu. Ikhwanul Muslimin itu adalah cara orang Mesir mau keluar bagaimana menjadi bangsa yang mandiri. Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna untuk menjawab problem Mesir, dan itu gagal. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh nak ya. Kita ini punya, dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Oh iya, daging nggak laku. Waru teriak bendera inilah yang benar, bendera tauhid. Ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Terserah kamu katakan itu. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid. Saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadikusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Kamu nggak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah kita lakukan setiap hari. Maka jangan emosi kalau kamu anti bendera ini, kamu anti la ilaha illallah. Enggak nak, enggak, aku anti bendera PKI Palu Arit. Aku enggak suka, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Kenapa kamu ribut? Nah ini kita menjadi bangsa besar, makanya bangsa ini semuanya ada. Gak usah ribut. Kita dari segala sisi maju. Dari kalimat-kalimat yang kita punya, ini maju. Ya, di Arab sana orang tidur disebut naum, di Inggris disebut sleep. Di sini Bondowoso ada yang disebut sare, ada yang disebut tilem, ada yang disebut bobo, ketedung, oh, ada tedung, ada yang namanya tedung. Nah di bawahnya itu udah macam-macam pangkatnya, ada micek, ada batang. Lengkap, kita punya segalanya. Makanya, dan kemudian bangsa ini menyelesaikan problem terbesarnya adalah problem pertemuan antar Tuhan waktu itu. Jadi konflik antar Tuhan terbesar itu ada di Nusantara tahun 820 antara Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu. Perang besar di Jawa Tengah sana. Sampai akhirnya raja Hindu yang namanya Panukuh nggak mau jadi raja, takut perang sama raja Buddha namanya Garung. Tapi raja Buddha kerasnya luar biasa, setiap ketemu orang Hindu dibunuh. Akhirnya kemudian Garung berkuasa penuh dan kerajaan Sanjaya
pelan-pelan meninggalkan rajanya hilang. Sampai satu ketika orang-orang Buddha yang kuat dipimpin Semaratungga mau bikin candi, nggak bisa. Akhirnya carilah orang Hindu, dapat arsitek namanya Panukoh tadi itu, yang gelarnya Resi Guna Dharma. Maka dibangunlah candi Buddha, tapi nuansanya Hindu karena arsiteknya Hindu. Berdirilah Sambara Budura yang kita kenal dengan nama Borobudur. Jadi itu arsiteknya namanya Panukoh. Maka jangan ngarang, itu bukan bikinan Nabi Sulaiman, hanya orang iseng aja menceritakan Nabi Sulaiman dari Sleman bangun Borobudur. Bukan. Nabi Sulaiman itu bertempat di tempat yang namanya Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu bukan Sleman, itu tempat saya. Ini dan ini bukan turunannya. Nah kan, Ratu Sabah bukan dari Wonosobo, bukan, itu buatan. Lah akhirnya berdiri candi Buddha, nuansanya Hindu. Tiba-tiba anak Raja Buddha namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama orang Hindu si Panukoh itu. Terpaksalah dinikahkan antara anak Buddha sama anak Hindu. Maka kemudian kerajaan Buddha dikuasai oleh orang Hindu namanya Panukoh, bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya rukun Hindu Buddha. Makanya kalian yang kemarin ribut 01, 02 jangan diteruskan. Jangan-jangan anakmu saling jatuh cinta, pusing kamu nanti. Udahlah, akhirnya rukun yang Hindu buatkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun bangsa ini. Balaputra Dewa pulang ke Palembang, bangun Sriwijaya, nggak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke timur nggak ribut agama, Sindok membangun Wangsa, Sindok jadi besar. Singasari jadi besar. Majapahit menguatkan kerukunan itu, saling jaga, namanya Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. Itu slogan besar agar apa? Tetap rukun. Semenjak itu saling jaga, yang Hindu jaga Buddha, yang Buddha jaga Hindu. Jadi kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan salah paham, itulah warisan asli bangsa Indonesia. Yang pecalang jaga masjid di Bali, yang orang Kristen jaga masjid di New Zealand. Lo itu kok kalian sekarang aneh-aneh, lupa dengan akar bangsamu yang saling menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Lo ini lo cara pandang kaum muslimin yang maju ke depan, dipersiapkan untuk menjadi umat masa depan, mengerti perbedaan bangsa. Dan hari ini ketemu semua antar bangsa, nggak usah cerewet kamu. Orang Jepang nggak datang ke sini hari ini, tapi Mac-nya datang. Orang Korea nggak datang, tapi Samsung-nya datang. Kaum muslimin kalau mau pergi haji pasti cari orang Yahudi. Untuk urusan apa? Naik pesawat. Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi-jadi. Wong namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko loh. Ibu-ibu kalau mau cantik sekarang cari bedak kemana? Ke Perancis. Parfum dan bedaknya bagus. Kalau bentak Bondowoso nggak mau make karena beras ditumbuk pelonteng semua. Iya, kita setiap hari beli sesuatu butuh bank. Kenapa? Bank mengeluarkan uang. Bank bukan produksi KUD. Uang itu produksi bank. Bank itu puncaknya ada di Bank Devisa New York yang bertempat di Wall Street Amerika, punyanya Rothschild Rockefeller Yahudi, yang dipakai untuk membangun bangsa Amerika, mengontrol dunia. Lu sekarang apa? Ayo, ini pengajian, mau bikin pengajian ini menjadi bagus, foto saya di print di belakang sama Pak Bupati. Printer memang buatan Bondowoso, printer buatan Jepang dan buatan Eropa. Hari ini ketemu semua antar bangsa, maka dibekali dari awal, kita dibekali bahwa manusia ini berbeda bangsa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita ini aksani takwim Indonesia, bangsa Indonesia. Nggak usah kaget ketemu yang lain. Nah, ketemu semua. 20 tahun yang lalu saya mau lihat Afrika, itu saja mesti nunggu flora dan fauna. Kalau nggak ada flora dan fauna, kita nggak lihat Afrika. Seharian kita nunggu TVRI, nanti malam flora dan fauna. Mau lihat Afrika, baru lihat gajah Afrika. Sekarang orang nggak perlu nunggu, yang penting punya handphone. Ini aja nyawamu sekarang.
Ini dengan sambil tidur kita bisa pergi ke Afrika, tinggal ngetik kucing Afrika keluar. Kalau mau iseng bokong India keluar di sini. Ini duniamu nak, dunia milenial, dunia yang terlihat tidak butuh siapapun. Maka saya harus mengingatkan kamu bahwa ada masa lalu yang harus kamu ingat, biar kamu tidak menjadi bangsa yang terpisah, jadi manusia yang terpisah dari masa lalu. Karena milenial dunianya di sini. Bahkan rembulan sudah sekarang nggak kamu hiraukan lagi. Dulu rembulan bagi kami adalah jalan menuju tepi pantai. Ketika kami punya cinta, kita jalan menunggu purna. Sekarang kamu dalam handphonemu ada senter. Nggak perlu lagi tentang rembulan, nggak dengar lagi orang merayu kekasihnya tentang rembulan. Dek, aku merindukanmu, wajahmu seperti purnama, nggak denger. Anak milenial kalau merayu kekasihnya aneh. Anu Cak, apa? Nanti kita jalannya lewat, jangan anu ya. Kalau lewat selatan nggak mampu mengutarakan. Itu anak milenial, anak tidak ada lagi rayuan rembulan, rayuan cinta sekarang. Dek, apa? Kenapa? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Itu anak milenial. Enggak butuh. Anak milenial nggak butuh rindu yang berat. Santri milenial kalau kelahi, kalau dulu kami kelahi dipisah nggak ribut lagi, tapi anak milenial dipisah masih bisa olok-olok pakai WhatsApp, telek. Kalau dulu nggak bisa. Kami kalau dulu rindu sakit, karena kami kalau rindu nggak punya jalan lain selain membayangkan. Iya, paling nggak kita bikin surat. Surat itu kita bikin untuk mengutarakan rindu. Pergi ke pasar cari kertas warnanya pink. Iya, cari tinta warnanya biru, jangan keliru merah, itu artinya putus. Kamu nggak ngerti tanda-tanda cinta seperti itu sekarang. Milenial tidak mengerti itu. Kamu kalah sama saya. Iya, saya pernah mengalami masamu, kamu belum mengalami masa saya. Millennials killing everything. Nggak ya, dulu kita cari baunya harus bau mawar, jangan sampai keliru bau melati kertasnya, karena bau melati itu bau jerangkong. Terus nulis, kenangan sambil cari inspirasi nih. Untukmu kekasihku di pondok pesantren. Adikku. Jadi kekasihku enggak, adikku tercinta di penjara suci, di holy prison. Entah kenapa semenjak kepergianmu ke pesantren, aku jarang bisa tidur sore. Selalu larut, bahkan seperti kopiku yang kadang larut. Aku merindukanmu setiap detak nafasku, dan setiap aku merindukanmu sakit rasanya. Sesak dada ini, bahkan sepertinya ada luka. Maka seperti penyair kau tusuk di sana, berdarah di sini. Itu dulu. Tanya ini Pak Bupati. Semua gitu. Tapi kekasihku, malam hari ini sudahlah. Aku paksakan untuk menulis sajak rindu untukmu. Karena aku yakin malam hari ini kau dan aku sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Ya, terus kita kirim gitu, nunggu Pak Pos, nggak datang. Sekarang Pak Posnya hilang. Udah nggak tahu Pak Pos itu. Pak Pos itu pakai Win biasanya. Motornya coklat kekuningan itu. Makanya ada lagu Pak Pos, ini lagumu Pak Pos. Ada, sekarang nggak ada Pak Pos. Milenial nggak mengenal itu, makanya kalau rindu dia nggak bisa berkata-kata. Anak milenial mudah emosi, tidak pintar meredam emosi.
Karena apa? Karena setiap rindu langsung tumpah. Lagi ngapayang? Kangen dikit, aku kangen yang. Kangen dikit langsung melet ini. Dikirim dan kalimatnya nggak banyak, cuman mah. Ini anak milenial. Ya Allah, nggak mengenal apa-apa semua. Lah ini zamanmu, kami nggak tahu itu. Makanya anak-anak milenial ini harus dibikinkan jalan menuju ke titik paling awal, dan Islam mengajarkan itu agar kamu tidak lupa bahwa dulu kalian adalah satu, dan jangan sampai kaget melihat bangsa berbeda. Kita disuruh tengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip dasar santri punya sistem ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Orang Eropa nggak diajari itu. Makanya orang Eropa ketika Christopher Columbus terdampar di Afrika, di Tanjung Harapan, kaget melihat orang Afrika hitam gosong. Karena mereka taunya manusia itu ras Arya yang putih. Begitu lihat orang hitam, neraka ini. Karena kitab mereka mengajarkan bahwa orang jahat masuk neraka, dibakar sama Tuhan, tapi nggak boleh mati biar bisa disiksa terus. Makanya begitu lihat orang hitam gosong, oh ini neraka ini. Maka ditembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Ditembaki untuk membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Maka akhirnya seluruh sistem perbudakan itu dari Afrika, diperbudak semua orang Afrika. Manusia dikapalkan untuk menjadi budak ke Eropa. Makanya orang Afrika ada yang dipotong hidungnya, dipotong telinganya untuk menghindari perbudakan. Maka lahirlah sebuah kisah yang sangat mengerikan, namanya Amistad, manusia lambung kapal. Tapi dari kisah yang mengerikan itu lahir keindahan musik, namanya akapela. Musik akapela diadaptasi oleh orang Eropa menjadi musik jazz. Musik jazz menjadi kelangenan orang Eropa, menjadi blues. Dan ketika musik blues dipakai untuk pemberontakan kepada sistem di Eropa, lahirlah musik rock, yang akhirnya musik rock masuk ke Bondowoso menjadi rock dut. Nah ini punya bangsa. Orang Belanda datang ke Indonesia, lihat orang kecil-kecil, oh ini bukan manusia, inilah yang asli dari turunan monyet. Maka mereka menceritakan manusia selain ras Arya adalah turunan monyet, namanya Pithecanthropus. Dan Pithecanthropus tertua ada di tanah Jawa menurut Belanda, yaitu Wajakensis dan Soloensis, untuk membenarkan bahwa kalian turunan monyet. Padahal itu tengkorak monyet, bukan tengkorak nenek moyang manusia. Nenek moyang kita ya tetap Nabi Adam. Makanya di Jawa ada panggilan kowe itu anak monyet soalnya. Cari aja di terjemahan bahasa Jawa. Nah, orang Madura lagi. Makanya saya kadang kalau dengar bahasa Madura bede. Tadi saya cerita sama Pak Bupati. Jadi Syekhona Khalil Bangkalan itu terkenal wali. Nah, satu ketika Bupati Bangkalan itu zaman Syekhona Khalil pengen mantu. Nah, nguji kewalian Syekhona Khalil, saya mau mantu. Ini musim hujan, mohon 7 hari 7 malam jangan hujan. Baik, kalau engkau wali pasti bisa lah Syekh. Ya, aku memang wali kata Syekh. Nulis di atas kertas itu, udah ini nanti dilipat terus dipaku di atas pintu. Kertas itu dipaku di atas pintu. Bener-bener 7 hari 7 malam nggak hujan. Akhirnya setelah selesai pesta, bupatinya pengen ngerti ini tulisannya apa kok hebat. Ternyata tulisannya nggak panjang, cuman Bupati Walak Raja. Nah itu yang cerita, itu ceritanya Gus Dur. Kata Gus Dur cerita itu dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Saya dapatnya dari Pak Dur. udah ya daripada palanya tak odi.
Loh lah ini kan ini bahasa, jadi bahasa itu macam-macam. Nah, ya, nah ini. Islam itu begitu, dihantarkan kepada titik di mana manusia agar mengerti karena Islam ini agama masa depan, punya bangsa. Itu loh. Dan yang hebat lagi bahwa nenek moyang manusia itu pernah kehilangan jejaknya. Siapa yang menghilangkan jejaknya itu? Yang alam. Runtuh, Ka'bah itu pernah runtuh. Dicari sama Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya. Nabi Ibrahim menemukan jejak itu, terus berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berdoa. Maka jejak Nabi Ibrahim enggak dihilangkan, namanya maqam Ibrahim. Jejak Nabi Ismail tidak dihilangkan, namanya Khidr Ismail. Jejaknya Siti Hajar diabadikan, namanya Sofa Marwah. Jejaknya Nabi Ibrahim lempar setan, Jamarat Ula Wusta Aqabah. Jadi Islam sangat menghargai jejak masa lalu dan peninggalan orang-orang dahulu. Maka Nahdlatul Ulama menjaga itu dengan al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sing bener sopo kalau udah kayak begini? Ya tetap santri. Ya tetap santri yang benar. Lah udah kayak kita di sini sudah kelihatan. Yang lain nggak ada itu jejak itu. Makam wali musyrik. Nah, itu benernya sesungguhnya mereka ini nggak ngerti dengan jejak masa lalu Islam. Kenapa? Mereka ini kadang lupa diri. Nanti tak jelaskan ekor terakhir kali. Nanti paling jam 1. Ya, apa-apa, udah tenang duduk ya, yang tenang. Sekali-sekali ketemu sama saya. Nah, Nabi Ibrahim ini tidak boleh dilupakan. Dan Nabi Ibrahim ini punya jejak besar karena meninggalkan anak cucu yang membangun peradaban. Ada anak cucu Nabi Ibrahim namanya Ishak, punya anak namanya Yakub atau Israel, punya anak 12 namanya Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan agama besar Yahudi. Sekarang pusatnya masih ada di Israel, didirikan oleh orang-orang besarnya Yahudi. Kenapa? Karena Taurat menghasilkan orang-orang besar. Nabi Musa menjadi hebat setelah pegang Taurat. Manusia tempiling mati, tangan masuk saku keluar listrik, tongkat dilempar jadi naga, jadi barongsai, tongkat dipukul jadi jalan tol. Akhirnya Nabi Musa sangat terkenal punya Taurat. Teman-teman Nabi Musa hebat. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, punya ilmu mindah sesuatu tanpa menyentuh. Makanya kalau si Bal'am itu lewat dan kita membuat macet jalan, dia bisa sering sampean sak kampung pindah Surabaya. Makanya perempuan cantik nggak ada yang berani menghina Bal'am. Sering pindah kamarnya Bal'am. Itu orang bantah-basah cari ilmu itu. Nggak ada, itu sering pindah. Orang sini ngertinya cuma songel aja. Nah, dari itu orang hebat ada namanya Samson yang mampu mengambil sesuatu, mengambil kelapa dirok itu rontok, kuat itu Samson. Ada namanya Musa Samiri, mampu mengambil jejak malaikat, tapaknya diambil. Maka kemudian Yahudi punya tarekat-tarekat besar, sampai akhirnya punya tarekat besar namanya tarekat Kabbalah. Kitab Taurat diringkas menjadi kitab Talmud. Kalau kita menjadi Majmu' Syarif, Majmu' Latif, sana menjadi Talmud. Dari kitab Talmud lahir tarekat besar namanya Kabbalah. Mursyid-mursyid besarnya di seluruh dunia hadir, hari ini masih hidup. Ada Ben Gurion, Isser Bir dan Isser Harel mampu bangun Israel. Ada William Donovan bikin CIA. Ada namanya Inguswan menjadi kepala divisi perdukunan di Amerika namanya Star Wars. Dibuka tahun 75, ditutup tahun 95. Sekarang dia pensiun, membuat sekolahan sihir di Amerika namanya Brotherhood of Snake. Itulah yang menginspirasi J.K. Rowling menulis sebuah cerita tentang sihir namanya Harry Potter. Murid-muridnya tersebar di seluruh dunia hari ini. Bahkan salah satu muridnya menjadi orang yang paling kita cintai. Siapa? Lionel Messi, pemain sepak bola. Lo kan kamu nggak ngerti. Ini kan kamu juga nggak tahu, ini anak milenial yang gagah, tapi nggak ngerti yang begini-begini. Dari tradisi Bani Israel lahir Nabi Isa punya kitab Injil.
Begitu punya Injil, Nabi Musa hebat, mukanya orang buta dipegang melek, orang mati, weh itu bangun. Makanya orang-orang Nasrani pinter bikin rumah sakit karena Nabi Isa dulu tabib. Setelah itu melahirkan ajaran-ajaran besar belakangan, ada tarekat-tarekat, ada namanya iluminasi, macam ada kekuatan besar sekarang di Vatikan. Pemimpinnya namanya Paus. Terus kerajaan Tuhan namanya kardinal di mana-mana. Sekarang di Indonesia ada pemimpinnya namanya Romo, tempat ibadahnya namanya gereja. Itu adalah Bani Israel sisi sana. Tapi Nabi Ibrahim juga punya putra namanya Nabi Ismail, melahirkan generasi besar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sekarang ketemu. Nah kalau ketemu bagaimana? Kamu kelahi lagi? Tidak. Allah sudah menyelesaikan problem antara Bani Israel sama kita. Diselesaikan oleh kapan? Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Satu, kiblatnya kembali kepada Masjidil Aqsa, kita kepada Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka jangan ribut, sana kiblatnya sana, kita di sini. Makanya kalau sekarang di Filistin ribut Yahudi, Nasrani dan Islam, itu pantas karena rebutan tinggalan nenek moyang. Siapapun yang berebutan sawah pasti saudara. Kalau pematangnya baru tetangga. Jadi Palestina itu punya 3 agama. Jadi kalau ribut di sana nggak usah ribut. Wah itu hancurkan Pak. Ya kalau sekarang di sana yang menang ya yang pinter. Nah berhubung sekarang yang pinter Yahudi, ya Yahudi yang menang. Lah kok bisa? Lah Yahudi sudah mikir rembulan, kamu malah ribut celana cingkrang. Kan kejauh mundurnya. Yang sana sudah berpikir tentang nuklir, kamu kembali berkuda dan memanah. Yang di sana sudah memikirkan bagaimana sistem perdagangan dunia, kamu masih ribut urusan jenggot. Ini kan susah. Sana sudah menjelajah, ketemu dengan umat seluruh dunia. Bahkan mereka masuk ke semua negara. Kalaupun orangnya tidak datang, pesawatnya datang, sistem finansialnya datang. Sementara kalian masih membahas masuk gereja kafir, kan aneh. Kamu mundur. Kamu masih ribut orang bawa tumpeng ke gereja musyrik. Lah kan kamu aneh. Mundur jangan kejauhan nak. Mundur itu dikit aja, jangan jauh-jauh. Kalau kamu katakan orang masuk gereja itu kafir, kasihan kaum muslimin yang jadi cleaning service di gereja. Sudah bukan waktunya. Habib Umar bin Hafid biasa mengucapkan selamat Natal di gereja sana. Padahal setiap hari perang. Kamu kurang yakin dengan kealiman Habib Umar bin Hafid. Kamu masih kurang yakin dengan kemuliaan beliau. Beliau ke gereja, kadang kalau sewaktu sholat masih di gereja, beliau sholat mengambil tempat di sudut gereja. Kok kamu masuk gereja aja kok kafir? Kamu maunya apa? Apakah kamu mau bangsamu ini semakin mundur, agamamu semakin terpuruk? Ini eranya era perbankan, jangan mundur mengharamkan bank. Kasihan umat mati tidak punya jaminan kehidupan untuk bangun industri. Jangan. Tapi itu tidak terjadi di kalangan santri tetap maju. Sesuatu yang sudah dilewatkan oleh para masa lalu menjadi pengingat dan kita akan terus bergerak ke masa depan. Yang lain mundur bakas jenggot, kita sudah tidak ribut masalah jenggot. Yang lain masih membahas celana cingkrang, kita sudah tidak ribut masalah celana cingkrang. Yang lain masih ribut tentang bunga bank, kita udah nggak ribut karena kaum muslimin nggak bisa pisah dari bank. Kenapa? Pergi haji pakai bank, baca Quran butuh bank, karena percetaan Quran utang bank dulu sebelum dibeli sama negara. Nah, kalau kamu nggak suka bunga bank, ya jangan diambil bunganya kalau kamu nggak yakin. Tapi jangan kau haramkan bank, karena bank dibutuhkan oleh kehidupan manusia baru. Ibarat kamu punya istri, kalau cuma mulutnya yang cerewet, ya mulutnya jangan dipakai. Tapi pipinya kan nggak apa-apa. Bokongnya kan masih bisa. Ya Allah. Dan itu nggak boleh terjadi dengan santri. Lah itu makanya kalau ketemu bagaimana? Sudah diselesaikan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau kemudian berhubungan tidak bisa dipisahkan, saling berbagi, saling apa, ya sudah. Ketika naik ke langit, Allah cuma mengajarkan apa?
kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Saling mendoakan antara Ali Muhammad dan Ali Ibrahim. Lu gitu aja kok susah. Itulah maka Gus Dur tidak pernah ragu ketika berkunjung ke Israel untuk membicarakan bagaimana nasib Indonesia dalam kancah pertarungan nasional. Gitu aja kok susah kamu. Masuk gereja kafir, lihat film Korea kafir. Kamu kalaupun kalah cantik dengan artis Korea, kalah ganteng, jangan mengkafirkan nonton film Korea. Kamu kafirkan film Korea, kamu pakai Samsung. Juga produk Korea. Pak Bupati, Kiai kalau mau bangun jalan pakai teknologi pembangunan jalan Korea. Bisa dul ya. Nah itu loh makanya Kiai ulama tidak mudah mengeluarkan hukum kafir, musyrik. Enggak, biasa aja, mikirnya jernih. Karena apa? Ulama punya tanggung jawab keumatan. Yang suka kufar kafir biasanya umatnya itu subscribe. Umatnya itu subscribe dan like gitu. Jadi nggak ada tanggung jawab keumatannya, suka-suka dia aja. Ya. Fahim tum? Ya, syukran. Lah itu makanya ada jalur memahami agama yang luar biasa. Jalurnya siapa? Jalur Nahdlatul Ulama. Maka beruntung sampean mendapatkan pembelajaran Islam ala Nahdlatul Ulama. Kenapa beruntung? Karena hanya NU yang mengajarkan Islam sesuai dengan pangkat Islam rahmatan lil alamin. Memang NU betul. NU kenapa mengajarkan cara yang rahmatan lil alamin? Ya NU sadar betul bahwa yang menerima estafeta kenabian terakhir itu Nabi Muhammad. Dan tidak semua orang bisa ketemu Nabi Muhammad. Yang bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad, inilah orang yang paling beruntung. Orang mana? Orang Arab. Tahun 600. Makanya orang-orang yang pertama ketemu Rasul namanya sahabat. Dan sahabat namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha. Nggak ada sahabat kok namanya Joni, nggak ada. Lah ya. Jadi estafeta agama ini terakhir kali oleh Rasulullah. Dan yang ketemu Rasulullah untuk mendapatkan pembelajaran keimanan ini orang Arab. Ya cuman orang Arab itu jumlahnya yang nggak sampai ratusan ribu, ya paling ribuan itu aja. Jadi ini harus dipahami. Jadi kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim kita Indonesia. Tsumma radatnahu asfala safirin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Lah kita ini untuk mendapatkan iman jalurnya luar biasa rumit. Karena kita orang Bondowoso. Kalau orang Arab mendapatkan iman mudah karena dekat dengan Rasulullah. Lah kita ini jauh untuk mendapatkan iman itu caranya mulek kok menggok. Ya kita tidak ketemu Rasulullah, kita ketemu para ulama. Kita ini santri-santri Bondowoso, ini santri-santrinya Kiai As'ad di Positu Bonto, ada Kiai di sini, Kiai Asyari, macam-macam ini. Lah kalau diurut misalnya kalau yang nyantri dari sana, dari Kiai As'ad. Kiai As'ad ini juga murid Kiai Khalil, juga murid Kiai Hashim. Misalnya santri Genggong ini juga dari Kiai Khalil semuanya. Karena dulu imamnya para ulama itu Syekhona Khalil, tapi Syekhona Khalil punya murid terbaik yang apal Kutubus Sittah, makanya bergelar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, apal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunat Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Maka jangan khawatir kalau kita pengikut NU dengan orang-orang yang punya hafal hadis 3, nggak usah khawatir. Apalagi cuma diolok-olok dengan satu hadis kulu bid'atin dolala. Itu kan hadis yang bersifat umum kayak kunci Inggris. Membuka apapun kuncinya itu, nggak usah khawatir. Kita ini muridnya Kiai Hashim. Untuk mendapatkan iman kita sulitnya luar biasa. Kita butuh para ulama. Tanpa para ulama kita nggak bisa mengenal Allah. Kalau sahabat ketemu
Allah, kita nggak ketemu. Bahkan murid sahabat yang namanya tabiin kita nggak ketemu. Murid tabiin yang namanya tabi'ut tabiin kita juga nggak ketemu. Muridnya tabi'ut tabiin yang namanya tabi'ut tabiin kita juga nggak ketemu. Kita ketemunya para ulama. Yang ulama ketemu Kiai Khalil, punya murid Kiai Hashim, yang akhirnya Kiai Hashim bikin Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita ini hanya pangkat muridnya ulama. Agar tidak lupa kita muridnya ulama, maka dibikinkan wadah Nahdlatul Ulama. Kalau muridnya Nabi, Nahdlatul Sahabah. Kalau muridnya sahabat, Nahdlatul Tabi'in. Nah, kita ini muridnya ulama. Kiai Hashim mengenal Islam, mengenal iman dari Kiai Asy'ari, terus Kiai Asy'ari dari Kiai Khalil, dari Kiai Khairon. Mbah Khairon mengerti iman, belajar Islam kepada Kiai Abdul Wahid Solotigo. Itu belajar kepada Kiai Abdul Halim Boyolali, muridnya Kiai Sufyan Tuban, muridnya Kiai Jabar Tuban, muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, muridnya Sunan Ampel, muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, muridnya Syekh Jumadil Kubro, muridnya Said Muhammad, muridnya Said Ahmad Jalaluddin, muridnya Said Abdul Malik, muridnya Said Alawi Amil Faqih, muridnya Said Ahmad Sohib Mirbat, muridnya Said Ali Khalid Qasam, murid Said Alwi, murid Said Muhammad, murid Said Alwi, murid Said Ubaidillah, murid Said Ahmad Al-Muhajir, murid Said Isa, murid Said Muhammad, murid Said Ali Uraidi, murid Said Ja'far Shadiq, murid Said Bakir, murid Said Ali Zainal Abidin, murid Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Lah ini yang belajar langsung pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini diajarkan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaahnya Nabi, sahabat wal jamaahnya sahabat tabi'in, wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Lah kita ini wal jamaahnya ulama yang bertempat di Bondowoso, yang bentuknya pesek-pesek, rembes. Maka cara mengajar ahli sunnah wal jamaahnya pun tetap sama, rukun iman rukun Islam, tapi cara ngajarnya beda. Lah ini yang harus dipahami. Jadi ahli sunnah itu tidak berhenti wal jamaah itu sampai di sahabat, sampai kita ini wal jamaahnya ulama. Betul, jangan terus begitu. Sahabat ya di sana itu nggak dituliskan Quran. Kenapa sahabat apal Quran? Karena Quran berangsur-angsur, makanya tidak ditulis. Karena apal tidak perlu membaca. Saya hafal wajahnya istri saya, maka kemana-mana nggak pernah bawa fotonya. Bagi yang fotonya dibawa kemana-mana, waspada, itu berarti suamimu belum hafal. Nah, hafal. Tapi begitu sahabat itu meninggal, ya begitu sahabat itu Rasulullah meninggal, sahabat harus nuliskan Quran kepada tabi'in. Itu pun sudah ribut masalah bid'ah antara Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bid'ah itu ribut. Tapi sahabat Umar tetap nulis. Akhirnya tulisannya sahabat Umar atas manuskrip yang diberikan oleh Zaid bin Sabit, nggak ada masalah, ketemu. Tapi begitu sahabat meninggal, tabi'in harus ngomong tabi'ut tabi'in. Dikasih Qur'annya sahabat nggak bisa baca karena lungkek-lungkek kayak cacing. Maka dikasih titik-titik sama Abul Aswad Ad-Du'ali tahun 65 Hijriah. Disebar lagi titik-titik, gak cukup, dikharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi tahun 150. Disebar lagi, zamannya berubah, titik-titik harokat gak cukup. Akhirnya lidah yang baca beda orang Arab gak ada masalah, tapi orang Turki wadduha mustaqim, orang Spanyol wadduha, orang Padang lakenui, orang Sunda alladzina, orang Jawa alhamdulillah kamdu, ya hayu ya qayyum, yo kayuku yuka yumu, robbil alamin, robbil ngalamin. Orang Bali siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bali. Orang Bugis alaihim, seluruh dunia berubah. Orang Madura saya nggak tahu cara bacanya awal. Maka dibikinkanlah ilmu baru namanya at-tajwid fi qiraatil Quran. Itu yang nulis namanya Abu Ubay Qasim bin Salam. Jadi nggak usah heran, ilmu itu bergerak, berubah tiap generasi berubah.
Sahabat itu waktu pindah dari Makkah ketemu orang Madinah kaget, karena sebelumnya nggak pernah ketemu manusia yang berbeda. Sampai di Madinah ketemu sama orang Cina yang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Sahabat nanya, ya Rasul, ada orang kumisnya 12 kiri kanan terus jenggotnya 11, itu orang mana? Oh, itu Cina. Utlubul ilma walau bisin. Maka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan perjalanan ke Cina untuk apa? Mencari tanah Tiongkok. Begitu setelah itu di Madinah sahabat ketemu orang aneh, kalau dagang nipu, belum dibeli sudah ada yang nawar katanya. Curhat ke Rasulullah, ada orang jahat di pasar ya Rasul. Oh, biasanya Yahudi. Kalau kamu pengen lihat Yahudi cirinya 3, sudah tua tapi rambutnya hitam, giginya utuh, jenggotnya nggak ada. Kok bisa ya Rasul? Iya, itu umatnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israelnya ditempiling. Poak, itu kepalanya pecah. Lapor kepada Allah, ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempiling? Oh, jangan macam-macam, itu Musa, jangankan kamu, aku aja pernah dikomplain sama dia. Ilmu muda habis apa ya Allah? Oh enggak, ada ilmu yang tak kasihkan Khidir, kamu carilah, dan dia gagal. Itu. Maka malaikat datang lagi, ya Musa, nyawamu sudah expired. Waktunya tak cabut. Jangan coba cabut, ngomong dong. Temenku ngomong katanya rambutmu udah putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Oh, kalau gitu cabutlah, cabut. Lah orang Yahudi mikir Nabi Musa dicabut karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih, maka akhirnya dia nyemir rambut, menyukur jenggot, memperbaiki gigi supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Maka semenjak itu sampai di zaman Rasulullah, urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya kiai-kiai nggak ada yang ribet, kalau mau jenggotan ya syukur, enggak ya apa-apa. Tapi masalah jenggot menjadi ribut karena Kiai Said mengatakan orang jenggotnya panjang goblok, itu aja yang jadi ribut. Dan memang saya setuju dengan kalimat itu. Loh, ada sebabnya. Kenapa sampai Kiai Said orang alim bisa bikin statement begitu? Karena ada orang yang tiba-tiba mengatakan Wali Songo itu gak ada. Wali Songo tidak ada, itu fiktif lah. Orangnya namanya Zainal Abidin, jenggotnya panjang. Akhirnya sama Kiai Said diolok-olok, dasar orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Ya itu yang olok-olok Wali Songo gak ada yang berjenggot itu. Akhirnya dia bales, Kiai Said yang goblok. Orang penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin Wali Songo gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Nah itu aja sebenarnya asal muasalnya. Tapi goreng sana goreng sini karena ada yang bawa bimoli kemana-mana. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikanan, ada begitu itu. Lah ini loh, jadi anak kita, orang-orang kita mesti cerdas melihat ini. Nah itu makanya urusan lihyah. Islam kemudian berubah, geser lagi kemana? Geser ke Persia. Ketika di Persia ketemu budaya orang Majusi, rajanya namanya Rustum, orang Jawa menyebutnya Rustam. Itu raja Majusi yang diislamkan oleh Sayyidina Ali. Karena Raja Rustum ini masuk Islam, maka kemudian tidak lagi menjadi Majusi, tidak lagi menyembah api. Nah setelah tidak menyembah api Majusi itu biasanya ditaruh tinggi, namanya Manaro. Begitu ikut Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Nah seluruh kaum muslimin lihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai Bondowoso namanya menara atau menoro. Dan perkawinan antara Sayyidina Husain dan putra Raja Rustum melahirkan Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah peristiwa itu terjadi di sana. Tahu-tahu tiba-tiba ada perang politik merebutkan kekuasaan. Sayyidina Ali terbunuh, termasuk Sayyidina Husain terbunuh pada bulan Asyura. Maka bulan Asyura menjadi bulan duka terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Orang Jawa biar tidak lupa dengan peristiwa Asyura, maka menyebut bulan Muharram dengan sebutan bulan Suro. Karena orang Jawa kalau suka ngambil bahasa kepanjangan, itu diambil ekornya aja. Asyura, Suro, Muhammad, Mat, Zainal Abidin, Bidin, Zainal Arifin, Ipin, Zainuddin, Udin. Itu orang sini. Makanya saya pernah ketamuan orang Bondowoso.
Dari mana sampean? Dari Bondowoso, Kiai. Namamu siapa? Mat Ali, Kiai. Yang ini Mat Rohman, Kiai. Mat itu Muhammad, jangan Mat aja. Oh, jadi Mat itu dari Muhammad? Iya. Orang Jawa biar gak kepanjangan, maka Mat itu Muhammad disingkat jadi Mat. Oh, Kiai, terima kasih. Baru tahu saya kalau Mat itu Muhammad. Kamu dari Bondowoso? Iya, Kiai. Di mana? Di alun-alun situ, Kiai. Di sebelah mana? Itu, Kiai, di belakangnya Muhammad Drosa. Ya kalau madrasah ya madrasah gitu aja, jangan ditambah Muhammad Drosa. Ya jangan ditambah Muhammad Drosa. Allah Akbar. Itu makanya bulan Asyura di tingkat Suro. Jadi kalau ada tanya bulan Suro itu, maka orang Indonesia di Jawa sini terutama kalau bulan Suro tidak mantu, tidak nikahkan anak karena itu bulan duka. Jangan bikin pesta bikin bubur merah putih, bubur merah tanda darah yang tumpah, bubur putih tanda tulang yang pecah. Kalau pesantren bikin santunan anak yatim. Di Jogja muter beteng tidak ngomong bulan duka, jangan terlalu banyak mulut. Orang Solo mengeluarkan kebo, kemudian kalau kebonya diusap-usapkan seluruh tubuh. Ini bulan duka, kan gitu. Jangan terlalu banyak berdandan. Loh, ini caranya orang Indonesia mengingat masa lalu agar tidak lupa. Makanya ketika cucu-cucu Rasulullah di sana kehilangan tanah air, maka ketika cucu Rasulullah sampai sini nggak tabrakan dengan tanah air Nusantara, berkompromi secara bagus. Itu kain ini apa, baju ya, misalnya baju ini sebenarnya baju syar'i, jubah, tapi di sana bisa dipakai. Tapi orang Bondowoso nggak mungkin pakai jubah terus kalau ke sawah. Makanya potongan itu jubah itu dipotong. Potongannya baju syar'i disebut sar'un. Begitu orang Jawa gak punya huruf ain, punyanya ngo, maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Terus takbirnya Allahu Akbar nyantol karena ada belebetannya di sini. Karena aurat laki-laki baina surrah warukbah. Makanya Kiai kalau takbir Allahu Akbar nyantol. Nah yang gak punya ini Allahu Akbar segini, takut melorotin gitu aja. Nah itu makanya kita ini ya Allah, begitu ketemu bangsa ini melihat rukun luar biasa. Saya yang di sana mungkin kiai-kiai ini sebutannya Asy-Syaikh Al-Karim, Ibnul Karim, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Lama. Sampai sini cuma disebut kiai gitu aja. Dan kiai itu bineka tunggal ika karena bergabung dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, keris Kiai Sengkelat, Kiai Semar, baru ada Kiai Haji. Maka kiai bukan bahasa Arab, maka jangan dibikin jamak menjadi kuyaha, nggak bisa. yang mestinya tilmidun, muridun menjadi santri, putra-putra kiai jadi sholat menjadi sembahyang, musola menjadi langgar. Jadi biasa aja bersatu, karena kita ini dari dulu memang biasa bersatu. Termasuk sampai sekarang di sini bersatu, semua roda dua bersatu dalam nama Honda. Mau Mio ya tetap Honda. Hondamu apa? Mio. Jadi di sini memang dari dulu bersatu, kan gitu. Semua bersatu, semua mie instan bersatu dalam nama Sari. Semua pompa air bersatu dalam nama semua minuman botol bersatu dalam celana jin bersatu dalam bersatu dalam nama itu Indonesia. Jadi biasa aja, makanya kita bersatu dan semua disatukan, kan gitu. Islam datang disatukan, yang tadinya kerajaan yang raja dan hamba nggak mungkin ada persatuan, dimasuki cara Islam hidup bersama, namanya musyarakah, yang akhirnya melahirkan konsep baru namanya masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, tidak raja tidak hamba, semua harus saling bertanggung jawab. Kehidupan yang saling bertanggung jawab
itu satu-satunya yang punya konsep hanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka raja dan hamba dilebur dalam bahasa Rasulullah menjadi ra'iyah, yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya kaum muslimin dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut nama warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Terus kamu mengatakan negeri ini togut, ini tak tapuk lambemu. Kamu pasti bukan Indonesia. Makanya jadilah orang Indonesia yang biasa-biasa aja. Waktunya pakai peci ya pakai peci biasa aja ya. Yang peci hitam ya hitam, yang putih jangan sering-sering. Karena kamu nanti lupa kedudukanmu, sudah merasa kiai padahal masih santri. Karena bahaya betul. Sekarang banyak sekali orang belum diajar ngaji sudah dibebel udah dibelepet rapet sekali, dijupai, dibelepet gitu. Akhirnya begitu waktunya diisi nggak bisa masuk karena buntelnya udah terlalu rapet. Makanya santri Lirboyo tidak boleh pakai peci putih biar nggak lupa kedudukannya masih santri, jangan sampai merasa kiai. Dan peci putih itu mahal, 40 juta. Jangan kemudian kita ini mau kalah menangan dengan orang-orang yang sudah haji, kasihan yang 40 juta sampean nggak modal. Lah inilah ya. Lah itu. Makanya satu-satunya yang bisa mengambil kalimat ra'iyah itu hanya umat Islam Indonesia. Tapi nggak kerasa karena kiai nggak terus kemudian dihilangkan semua, enggak. Yang hamba masih boleh bilang ambo. Yang hamba sahaya masih boleh bilang saya, yang kawulo masih boleh bilang kulo, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang abdi masih boleh bilang abdi. Ini hebat. Ra'iyah kalau ngumpul jangan jangan membicarakan yang lain, bicarakanlah nasibmu. Membicarakan nasibnya ra'iyah dalam Al-Quran disebut wasyawirhum fil amri, maka pertemuan ra'iyah disebut musyawarah. Itu Quran tuh. Nah kalau sudah musyawarah jangan lupa, jangan menang-menangan sendiri. Tafassaku fil majalis fafsaku yafsakillah. Kedudukan ruang musyawarah namanya majelis. Dan kalau kamu mau angkatlah pemimpinmu sesuai dengan standar wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin disebut kursi. Maka ada kursi bupati, ada kursi presiden. Tapi jangan lupa yang bangun sistem ra'iyah, musyarakah, yang bangun sistem musyawarah, yang bangun sistem majelis ini adalah para wali yang datang ke Indonesia. Maka kawasan di mana para wali membangun disebut wilayah, dan al-wali meninggalkan wilayah, yang wilayah itu dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kamu cari negeri seindah Indonesia dengan sistem keislaman yang luar biasa, nggak akan ketemu. Makanya jangan bilang negeri ini tauhid. Disinilah puluhan bangsa bersatu, maka benderanya adalah bendera persatuan. Kalau bendera NU cuman NU, bendera Muhammadiyah cuman Muhammadiyah, bendera Coca-Cola cuman Coca-Cola. Tapi kalau sudah merah putih Sabang sampai merah, oke. Makanya Belanda paling marah lihat merah putih, tidak marah lihat bendera NU, tapi marah dengan bendera merah putih karena mempersatukan perbedaan. Para ulama tidak boleh kalah dengan Belanda. Kalau tidak boleh mengibarkan, kibarkan di atas rumah. Belanda masih curiga, tiangnya dikasih tebu, curiga lagi dikasih padi, tiangnya dikasih kelapa, masih curiga dikasih pisang, masih curiga bahwa tumpeng sama ingkung makan. Oh ternyata cuma mau makan. Tapi jangan lupa begitu makanan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang mengering, kelapa rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Makanya ketika ditambah biru sama Belanda, disobek sama santri, lahirlah peristiwa 10 November. Ratusan ribu nyawa bahkan jutaan mempertahankan pemersatu namanya bendera merah putih. Tapi anak milenial mengenal merah putih hanya seharga 50.000. Maka kadang anak milenial nggak ngerti, dulu merah putih minta darah dan nyawa, sekarang merah putih hanya minta kita mengangkat
tangan. Maka jangan sekali-sekali kita angkuh dan jangan sekali-sekali kita tidak mau mengangkat tangan, karena hari ini Merah Putih hanya minta kita begini, tidak lagi minta darah dan nyawa. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa Merah Putih adalah toghut, angkat bendera toghut, ini pasti di zaman perang nenek moyangnya tidak ikut berperang, atau jangan-jangan nenek moyangnya Bandar Dadu. Ini loh bangsa, kamu sekarang bisa apa saja. Kamu bisa menjadi Eropa karena teknologi memungkinkan, kamu bisa menjadi Arab karena orang memungkinkan, buka aja media. Tapi satu yang kamu tidak bisa berubah, apa? Kamu tetap menjadi Indonesia. Walaupun kamu seperti orang Arab, kamu pulang ke Arab tetap ditanya pasportmu mana. Walaupun kamu seperti orang Inggris, kamu akan ditanya pasportmu mana. Maka jangan lupa, kita ini pangkat muridnya ulama. Yang terakhir perbedaan dunia hanyalah perbedaan bangsa. Maka jangan sampai lupa bahwa kita punya bangsa. Makanya Malaysia hebat, ketika bangsanya terlalu banyak mengekspor radikal dari Timur Tengah, lahirlah eksportir eksportir teroris dari Malaysia. Akhirnya Malaysia kapok, seluruh orang radikal dirapikan dengan ISA, International Security Act, dan Malaysia diserahkan kembali kepada anak-anak Melayu namanya si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia nggak boleh lupa, si Upin dan si Ipin jangan lupa bahwa bangsa Malaysia tegak, salah satunya didirikan oleh ras besar namanya India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina, dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada ras Indonesia yang bangun Malaysia, dikenalkan dengan tokoh Susanti. Ini cara Malaysia menggunakan cara pendidikan, diawasi oleh cikgu, dan kembali bukan spaghetti tapi ayam goreng. Nah ini cara mereka mengatur bangsanya. Amerika ketika gagal dalam urusan Vietnam karena harus berhadapan dengan Vietcong, bangsanya tidak boleh malu, bikin film Rainbow 1 sampai 6 untuk menutup bangsa yang malu. Gagal dengan Saddam Hussein, dia bikin film Hot Shot 1 sampai 2. Gagal dengan Usama bin Laden, bikin film 12 Strong. Amerika nggak boleh malu ketika nggak punya spiritualitas, dia akan mengambil spiritualitas Cina. Tapi agar bangsanya tidak malu, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar tidak malu dengan spiritualitas Jepang, ambil dari Jepang, dia bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Jepang tidak boleh malu anak bangsanya rebutan kekuasaan dalam rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, bantai-bantaian antar anak bangsa. Maka kemudian dibikinkanlah cerita yang sederhana tentang peristiwa itu, dikasih judul Samurai X dengan tokohnya si Rory Kenshin atau si Kenji Himura. Kamu anak-anak milenial harus jernih dan paham menghadapi bangsa. Dan kita sudah punya cara agama dengan caranya ulama yang indah, sholatnya tetap sama kita ini. Tapi ulama-ulama tahu ini bondo diajak sholat setengah 12 zuhur masih di sawah, maka kiai-kiai biasanya sholatnya mundur setengah 2, itu biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau belum datang ya Robbana ya Rabbana, tunggu dulu. Kalau di tempat saya, kalau udah capek nunggu ya tombol hati. Kalau udah capek nunggunya sakit hati ya tambani sendiri hatinya. Kalau sudah nggak tahan baru emosi diuruki anjang baru kemudian jelantal. Ini caranya ulama. Di zaman Rasul kok nggak? Ya emang zaman Rasul umatnya orang Makkah, ini umatnya ulama orang Bondo. Oh, soban bahasa. Terus Allahu Akbar. Orang Mekah khusyuk karena pemancar utama, Bondowoso pemancar lokal, kadang sinyalnya hilang. Allahu Akbar, ada bakso ting ting. Bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe.
Loh makanya orang sini setelah sholat diajak nambal bocor pakai zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha. Enggak usah diprotes. Sahabat kalau zikir diem, kenapa kamu gedek-gedek? Sahabat murid Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah. Santri Bondowoso diajak diem ya tidur. Wong ini wal jamaahnya ulama. Terus kiai harus bunyi supaya yang tua-tua dengar dan menirukan. Nah kalau cuman kiainya diam, mau copo mbah? Puasa sama aja, puasa Arab, puasa seluruh dunia sama. Khaitil abyadi, khaitil aswadi, sinar putih dan sinar hitam. Tapi di sini kehalang gunung Semeru, kadang gunung Lirang, kadang gunung, kadang pohon. Maka pakai imsak. Kalau sudah imsak jangan keluar rumah, tidur kamu. Karena kalau keluar rumah nggak khusyuk. Lihat jambu, lihat mangga. Orang Arab khusyuk karena keluar lihat padang pasir. Siapa yang pengen makan padang pasir? Nggak ada. Makanya daripada nggak khusyuk tidur. Maka ada dalil yang terkenal namanya naumu shaimin ibadatun. Begitu sepi tidur, kiainya pergi ke pasar. Apa? Beli mercon. Untuk apa? Biar nggak kesepian. Akhirnya dar-dor ada mercon. Maka Pak Bupati nggak usah emosi kalau ada mercon. Karena mercon bagi santri adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lah itu indah. Terus kemudian kalau malam tuk dek ada kaleng ditarik, sahur ora sahur sak karepmu. Itu cara kami jadi agama di tangan para ulama menjadi indah dan berarti di tangan yang lain sepi. Haji apa sama aja ke Mekah, tapi orang Bondowoso jauh, ngantrinya lama, maka nempelkan gambar Masjidil Karena aku besok ke situ. Nanti daftar, setelah daftar pakai kain ihram. Kemana? Ke alun-alun Bondowoso. Terus labbaik Allahumma hajjan. Ihram dipakai, niat beneran, Ka'bahnya triplek. Ayo hajjan. Terus diantar sekampung pergi ke asrama haji Sukolilo Surabaya. Yang pergi haji masuk asrama, yang ngantarkan belok kebun binatang kan biasa. Ke Indonesia. Ya itu caranya ulama, nggak usah diprotes. Bid'ah ya terserah kamu lah. Loh ini muridnya ulama, nggak ketemu langsung sama Rasulullah. Kalau ketemu Rasulullah langsung, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi muridnya ulama ketemunya kiai, maka kiai punya kewajiban mengajarkan cinta pada Rasul. Lalu bagaimana cara membangun cinta ketika kita nggak ketemu? Ulama hebat dengan cara daerahnya masing-masing. Yang di kampung Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dinone Senin 12 Mulut tahun gajah. Ini santri kampung biasanya. Kalau santri pesantren ya marhaban ya nurul aini, marhaban jandal Husaini, Allah marhaban. Santri yang muda, yang kuat-kuat, wassalamun mustamirun kulakini atajaddat. Santri muda, santri tua ya, halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul salam. Napasnya udah habis. Yang seneng isyari sambil terbangan, tanakal atawa selalu santri. Yang ibu-ibu punya gaya berbeda. Karena apa? Setiap hari masak dengarkan radio dangdut, Suara Giri FM, ulala Suara Giri FM. Makanya kalau sholawatan pakai gaya dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik
Ya Rafi'an Syah. Loh, langsung nyantol. Adayaji ya wailal jud ya wailal jud ya wailal jud duhai senangnya loh, ini muridnya ulama biasa aja. Yang suka India kayak India, ya Rasulullah salamun alaik. Loh, langsung bisa. NU tenan ini. Haraji anfatayaji ratal alami ya wailal ju naknu jiranum milik zani wal na'riful batha was-safa wal bay tumhiho mate hari tumhiho. Lu itu India. Yang suka lagu Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Anglia numpak. Wes. Ini cara. Makanya Gus Dur seorang presiden yang alim dalam sastra membuat sholawat tetap dengan lagu dangdut. Astagfirullah, astagfirullah, Rabbi zidni ilman nafi'an. Itu kan lagu dangdut. Tuhan pengasih lagi penyayang tak pilih kasih sapandang sayang. Ini tidak Laila. Coba lagunya Ida Laila, grupnya Awara, judulnya Perintah Ilahi, yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus, wong yang ngarang Kiai. Nah sekarang lagu bikin pusing kepala, yang ngarang siapa nggak tahu. Di mana, kemana? Ini lagu kok tanya, dah. Sampai Ayu Ting Ting itu suaminya hilang, nggak tahu dia. Pada lagu nggak ada itu suaranya, bokongnya toh. Lagu Inul, ini lagunya kan goyangnya ngebor. Sampai kiai-kiai se-Indonesia ribut. Itu asal goyang setan ini, goyang iblis ini. Kiai-kiai ribut, Gus Dur aja yang nggak apa-apa Mbak Inul, gitu aja kok repot. Terus saya diminta Kiai Fuad Hasyim, Gus bawa Gus Dur ke Cirebon. Tanya maunya apa, tak bawa Gus Dur ke Cirebon. Gus mau diadili Kiai-Kiai, nggak apa-apa, monggo. Duduk akhirnya, Gus Anda mengatakan goyang Inul nggak apa-apa, iya. Tapi Gus itu Masya Allah, kalau sudah goyang pantatnya kiri kanan Gus, itu semua penuh syahwat Gus. Kok Anda mengatakan nggak apa-apa bagaimana? Lu apa Anda lupa aku nggak lihat? Akhirnya berhenti, nggak ada yang ribut. Lah itu, lu makanya saya itu heran. Sholawatan itu loh ya, apa aja kok bagus karena Rasulullah dan umatnya macem-macem. Dangdutan bagus, wayang ternyata nggak bisa. Wayang itu Jawa tok bagusnya, bahasa Indonesia jelek.
Om bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya itu cuma bahasa Indonesia bagusnya, bahasa Jawa jelek. Indonesia tanah airku, Indonesia lemah banyuku, jelek. Apalagi bahasa Madura, Indonesia tanah air engkok. Rusak. Loh, adzan itu juga nggak bisa. Adzan itu ya begitu, itu bagusnya dirubah jelek. Hayya 'alas shalah. Itu adzan. Coba pakai lagu dangdut, rusak. Hayya 'alas shalah. Ya nggak boleh. Rusak, jangan. Nah inilah makanya ulama ini mampu menghantarkan bagaimana orang mencintai Rasulullah. Makanya datang solawatan walaupun nggak ngerti, misalnya kayak solawatan Simtudururnya Habib Syekh. Ini kan model baru. Tapi karena ulama sudah membangun mahabbah, walaupun kadang nggak ngerti, datang juga ke alun-alun. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ya nana Nabi Muhammad Zalikal fadlu minallah. Gok. Ya nana. Saya itu nyontoh bisa, gok-goknya yang nggak bisa. Latihan dari dulu, gok-goknya itu yang susah. Kalau depannya taruhan bagusan saya. Gok-goknya nggak bisa. Nah, santri-santri walaupun nggak ngerti tapi seneng, akhirnya datang ke alun bener, ya nana. Oh terada gendera sleng yang naik, fals naik. Nah ini yang buat orang ribut. Apa itu solawatan kok pakai joget-joget? Itu bid'ah, itu hulu, berlebihan. Nanti dulu, kamu nggak kenal mahabbah sih. Kamu kenalnya cuman fikih, nggak mengerti ilmu cinta. Kalau orang kenal cinta, iya nana, biasa aja orang cinta itu ekspresif. Pacar jauh datang, yes, ya biasa aja. Gak usah ribut. Apa cinta kok berlebihan? Kalimatnya anta syamsun, anta badrun. Loh, emang cinta itu dari dulu berlebihan, deh. Berlebihan, dek. Wajahmu seperti purnama. Emang kayak jerawat dok aja seperti purnama. Karena cinta itu berlebihan. Apa kalimatmu musyrik? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Kalimat cinta dari dulu mengandung kemusyrikan. Kalau dilihat dari ilmu fikih, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Apa nggak musyrik itu? Sehari nggak ketemu aja kok mati. Emang yang bikin mati cinta kan Allah. Larang ada habisnya. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Musyrik itu, kamu ribut. Palamu segede itu kembali ke rahim ibu. Durhaka kamu. Nggak ada habisnya. Ini kalimat mahabbah dan fikih, jangan dicampur. Ya kan? Ope nyanyi musyrik. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Ya musyrik masa tanpa dirimu merasa hilang dan sepi? Kamu gak punya Allah ya? Nggak ribut. Rumah Irama pacarnya hilang, musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Pacar hilang, tanya Allah karena cinta, nggak mau SMS. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Asa, pacar hilang tanya Allah. Loh ya inilah cinta. Makanya madhab cinta ini, madhab mahabbah jangan dilihat dari fikih, nggak nyambung. Rabi'ah al-Adawiyah begitu jatuh cinta sama Allah bikin syair, semua orang takut. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh, serahkan sama musuh-musuhmu aja. Kalau ibadahku di akhirat, karena kalau ada nikmat buatku di akhirat
Aku nggak butuh, serahkan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalam neraka. Tapi awas ya Allah, kalau ibadahku karena aku rindu padamu, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Enggak berani, kita Rabbana Atina kelasnya. Ini madhab mahabbah yang kadang kita nggak ngerti. Saya Jalaluddin Rumi pidato, hei kumpul saudara-saudara, hari ini Allah rugi dan saya yang beruntung. Wong ngamuk semua, hari ini Allah merugi, saya yang beruntung. Wah, mau dibawain parang sama orang sekampung, kamu mau apa? Iya, Allah rugi sekarang. Gimana sebelum tak potong kepalamu? Iya, aku dan Allah saling jatuh cinta. Allah mendapatkan aku dapat Allah. Aku dapat Allah, zat yang maha agung segede itu, untung aku. Allah dapat aku gini, rugi. Lah ini bahasa cinta, jangan pakai bahasa fikih. Konslet sampean. Lah orang-orang yang tidak melakukan sholawatan ini biasanya konslet karena nggak ngerti bahasa cinta. Ini madhab cinta, susah. Lihat kan, ada orang pidato, masalah. Hei, semua kumpul. Saya menyatakan hari ini sayalah orang yang bisa lari dari rahmat Allah dan saya tidak kena rahmat Allah. Wah, tempilingnya orang. Pidato lagi dia. Hei, kumpul semua. Hari ini akulah yang paling benci dengan barang hak. Tempilingi lagi, nggak kapok. Hari ini saya punya sesuatu yang Allah nggak punya. Sudah benjut dia dipukuli sama orang, tapi nggak berubah. Tapi Sayyidina Ali datang, mau apa? Kan sama-sama orang pinter. Kok kamu bisa lari dari rahmat Allah dan tidak kena itu gimana? Iya, tadi kan di kampung sana saya lagi ke pasar, ada hujan, saya lari dan bersembunyi. Hujan kan rahmat, nah saya nggak kena. Maka jadi orang jangan reaksioner, dikit-dikit musyrik bid'ah. Orang belum tahu, terus mau apa? Kamu benci barang hak, ya iyalah, mati itu hak. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mati itu hak. Nah aku itu nggak suka, aku benci mati, aku pengen hidup terus. Oh ya. Terus kamu punya, Allah nggak punya, itu apa maumu? Ya iyalah, aku punya anak istri, Allah nggak punya. Lah ini kan, ini orang-orang dulu itu suka iseng. Kalau pidato maka jangan reaksioner. Loh, makanya ilmu itu kalau nggak disatukan dalam satu teks itu kalau nggak disatukan dalam satu ilmu rusak. Quran sama Quran bubar. Sisa satu sitati ayamin, satu kun fayakun. Yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Fikih sama Quran iso ribut, la talbisul haqqo bil batil, tapi hujjah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubiqul maqdurat, al-masyaqqatu tajribut taisir. Quran sama tasawuf konslet. Yang satu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, tapi ilmu tasawuf mengajarkan apa? Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Konslet semua, maka butuh ilmu ya. Makanya kalau madhab cinta itu yang paling bagus menggambarkan itu Ibnu Katsir dalam kitab Qissatul Anbiya, menjelaskan tentang burung kedik jatuh cinta. Iya kan, burung kedik kan? Kalau di Jawa burung emprit, orang Madura menyebutnya burung kedik. Burung kedik ini jatuh cinta. Di samping manuk kedik, nah di samping Nabi Sulaiman ini merayu kekasihnya, dia lupa Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Dik kedik. Apa Mas Kedik? I love you, Pret. Dek Kedik, jangan begitu. Aku jatuh cinta sama kamu. Kenapa kau bilang Pret? Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman? Akan aku runtuhkan kerajaan ini demi cintaku padamu. Akan aku porak-porandakan kerajaan ini. Akan aku hancur leburkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Itu manuk kedik yang kecil begini. Nabi Sulaiman dengar gitu, alati kedik mulutmu itu. Apa
Apa jawaban manuk kedik? Ya Sulaiman, jangan begitulah. Aku tidak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil. Tapi kamu mesti ngerti, inilah kalimat kedik kalau lagi jatuh cinta. Jadi kalimat cinta itu memang aneh. Ini yang bisa mengerti cuman para ulama. Dan ini kalau Islam dipegang oleh para ulama, mundurnya nggak kejauhan dan akan tetap menjadi rahmatan lil alamin. Dan disitulah Ansor punya tugas untuk menjaga kelangsungan Nahdlatul Ulama. Amma ba'du. Nah, muqaddimah ngaji baru selesai. Lah ini baru pembukaan. Saya belum mulai. Awas, tunggu. Allah, waduh gede. Jadi jong. Waduh gede. Ya, itu. Saya tahu kalau bahasa Emprit itu gede itu waktu haflah di Nurul Jadid. Gus, kedi apa burung emprit itu kedi katanya. Oh iya kedi. Manuk kedi. Nah inilah indahnya Islam itu kalau dipegang oleh para ulama. Jadi zaman ulama ini eranya era baru yang tidak harus mundur ke belakang. Makanya kita punya manhaj namanya al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil